Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Hari ini kita akan membahas tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Nah, sebelum memasuki materi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu pada muatan IPA. Yang pertama, dengan mengamati video, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara cepat. Muatan IPS. Dengan mengamati peta, siswa mampu membedakan peta umum dan peta khusus. Pada muatan PKN, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. Nah, sekarang kita memasuki materi IPA, yaitu tentang rangka manusia. Rangka atau tulang pada tubuh manusia termasuk salah satu alat gerak pasif karena tulang baru akan bergerak bila digerakkan oleh otot. Fungsi rangka tubuh pada manusia adalah sebagai penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung bagian tubuh yang penting, tempat pembentukan sel darah merah, dan alat gerak pasif. Untuk lebih mengenal rangka manusia, mari kita simak video berikut ini. Di dalam tubuh kita, terdapat banyak tulang yang saling berhubungan dan tersusun secara teratur membentuk rangka. Rangka manusia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Pilih satu persatu bagian rangka ini, lalu simak penjelasannya. Kamu juga bisa menyusun tulang hingga membentuk rangka utuh loh. Klik tombol menyusun tulang rangka ya. Rangka kepala. Rangka kepala atau tengkorak tersusun atas tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Klik satu persatu tulang bagian rangka kepala untuk mengetahui letaknya.
badan tersusun atas tulang belikat, tulang selangka, tulang dada, tulang belakang, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Klik satu persatu tulang bagian rangka badan untuk mengetahui letaknya. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Klik satu persatu bagian tulang belakang untuk mengetahui letaknya. Gerak atas. Rangka anggota gerak atas disebut lengan atau tangan. Rangka ini tersusun atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Klik satu persatu tulang bagian rangka anggota gerak atas untuk mengetahui letaknya. Bawah. Rangka anggota gerak bawah disebut kaki. Rangka ini tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Klik satu persatu tulang bagian rangka anggota gerak bawah untuk mengetahui letaknya. Itu tadi video pengenalan rangka pada manusia. Sekarang kita lanjut materi IPS, yaitu tentang karakteristik geografis dalam peta.
Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Terdapat dua macam peta, yaitu yang pertama, peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dalam peta umum, hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut. Contoh peta umum sebagai berikut. Yang kedua, peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus juga disebut sebagai peta tematik. Misalnya, peta kependudukan di Indonesia menjelaskan berbagai informasi mengenai kependudukan. Antara lain, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Contoh peta khusus sebagai berikut. Sekarang kita lanjut PKN, yaitu tentang Trikerukunan umat beragama di Indonesia. Trikerukunan umat beragama merupakan program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun. Trikerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan. Adapun trikerukunan umat beragama sebagai berikut. Trikerukunan umat beragama yang pertama adalah kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, atau kerukunan intern antar umat beragama. Konsep kedua dari trikerukunan adalah kerukunan antar umat beragama yang berbeda agama. Konsep ketiga dari trikerukunan adalah kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga apa yang anak-anakku sekalian simak hari ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.